Kalau kamu ambil keputusan begitu, kalau ada kesulitan apa-apa, jangan minta tolong pada papa. Nah, gitu kan? Shalom Ibu. Shalom. Shalom untuk kita semua. Selamat datang kembali di podcast STT Saint Paul Bandung. Nah, pada hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu apakah kuliah teologi hanya bisa jadi pendeta. Bersama dengan saya sebagai moderator pada hari ini, Kristi, dan juga narasumber kita, Ibu Hertina yang tidak asing lagi ya. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan Ibu yang bisa Ibu jelaskan pengetahuan Ibu. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ilmu teologi? Ya, teologi itu kalau dari suku katanya, dari bahasa Yunani. Dari kata theos dan logos. Ya, theos itu berarti Tuhan dan logos itu adalah ilmu. Jadi teologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, ya. Jadi ketika belajar teologi, kita belajar memahami siapa itu pribadi Tuhan, ya, dengan semua ciptaannya, begitu. Jadi ketika kita memahami tentang siapa Tuhan, maka berharap bahwa kita pun dimampukan untuk bisa mengartikan atau menafsirkan firman Tuhan itu dengan cara yang benar dan dengan cara yang tepat. Benar. Dan kemudian mampu diaplikasikan di dalam kehidupan secara pribadi, begitu. Itu artinya yang dimaksud dengan ilmu teologi, bagi belajar tentang Tuhan dan juga yang diciptakannya, ya. Seperti itu. Nah, dari ilmu teologi itu apa yang bisa dipelajari, Bu, di sekolah teologi? Wah, aja? Banyak, ya. Banyak, ya. Ya. Tapi memang teologi itu juga bisa dipelajari baik secara pribadi, gitu kan ya. Dia mau belajar gitu ya, mengerti tentang siapa Tuhan. Tapi kalau misalnya dia mau secara akademis gitu ya, dia memang perlu belajar di sekolah yang namanya Sekolah Tinggi Teologi gitu ya. Nah, yang dipelajari apa saja? Sama seperti perguruan tinggi pada umumnya, dia belajar tentang masalah mata kuliah dasar umumnya itu ada, ya, seperti misalnya Pancasila Kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya, antropologi, filsafat dan sebagainya. Nah, tapi selain itu juga belajar tentang psikologi, ya. Tentang manusia, jiwa manusia dan tentang manusianya itu sendiri. Kenapa kita belajar tentang psikologi? Karena dalam penerapan teologi itu tentunya melibatkan manusia juga. Benar. Jadi kita perlu belajar untuk bisa memahami tentang manusia juga. Kemudian selain itu juga kita belajar tentang masalah etika. Nah, ya. Kemudian juga kita belajar tentang yang umum-umum itu ya, bahasa Inggris juga, ya. Lalu psikologi. Kemudian kita juga belajar tentang menafsir ya, menafsirkan tentang bagaimana kita bisa memahami tentang Alkitab, ya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ya. Bagaimana kita bisa memahami tentang hal itu, ya. Jadi secara kognitif mereka itu belajar tentang pengetahuan baik secara umum, ya, secara psikologis dan juga secara teologis tentunya, ya. Belajar untuk memahami tentang Tuhan itu sendiri sebagai satu pribadi yang sangat luar biasa, begitu ya. Nah, kalau kita memahami tentang siapa Tuhan itu, maka diharapkan bahwa orang-orang yang telah belajar tentang masalah teologi ini dimampukan untuk bisa memahami tentang siapa Tuhan dan mampu menerapkan
ya, mengaplikasikan tentang pengetahuan itu, ya, yang dipahami tentang ilmu tentang Tuhan itu di dalam kehidupannya. Nah, itu ya. Itu secara pengetahuan, banyak hal ya belajar, Cukup ya. luas ya, Bu. Ya, cukup luas gitu ya. Nah, itu eh, tentang misalnya ada yang disebut dengan pengantar perjanjian lama, pengantar perjanjian baru, ya. Kemudian juga tentang teologi PL, teologi PB, sistematika, ya. Banyak hal yang kita bisa belajar di sekolah tinggi teologi. Tapi sebetulnya bukan melulu belajar tentang Alkitab, gitu kan. Dari Orang Kejadian berpikir sampai Wahyu ya. ngapain aja ya belajar teologi itu, belajar tiap hari kita belajar tentang Alkitab itu sendiri, enggak juga gitu kan ya. Kita belajar tentang apa? Latar belakang, ya. Masalah yang Latar belakang dari bagaimana si penulis itu bisa menuliskan hal seperti itu. Latar belakangnya kenapa dia menuliskan hal itu. Kita perlu tahu juga, ya. ada tujuannya. Ya, latar belakang penulisannya itu seperti apa. Lalu kemudian kenapa dia menuliskan hal seperti itu, gitu ya. Wah, kaya sekali sebetulnya kalau kita belajar tentang teologi, dan kadang enggak habis-habisnya loh, ya. Dan itu bagi saya ya sangat menarik, ya, belajar tentang teologi itu, karena bukan hanya melulu belajar tentang Alkitab, ya. Selain memahami Tuhan, memahami manusia, dan kemudian memahami semua latar belakang kenapa itu bisa dituliskan seperti itu, ya. Dan kemudian selain pengetahuan secara kognitif mereka belajar, ya, di sekolah teologi itu mereka juga belajar secara afektif, ya, bagaimana dia itu seorang mahasiswa, ya, belajar untuk menjadi seorang murid Kristus, ya. Bagaimana dia dibentuk, ya, untuk memiliki hati seorang murid Kristus, ya. Dia belajar kerendahan hati, ya, belajar sebagai seorang murid yang taat. Itu di mana dibentuk? Ya, melalui asrama, ya, ya kan? Lalu kemudian juga melalui setiap peraturan-peraturan yang memang ditetapkan di sekolah, bagaimana seharusnya bersikap sebagai seorang murid Kristus. Nah, itu dibentuk di situ secara afektif juga mereka dibentuk, gitu ya, untuk terutama memiliki hati seorang murid Kristus yang rendah hati, ya, yang memiliki hati yang mengasihi, ya. Dia tahu apa yang harus dia buat dan lakukan, begitu kan, berdasarkan kasih daripada Tuhan. Lalu selain itu juga kalau di sekolah teologi itu juga diajarkan tentang masalah menyangkut psikomotorik, keterampilan, ya, skill, keterampilan. Jadi seorang mahasiswa teologi bukan hanya belajar tentang masalah, tahu tentang Alkitab, ya, pengetahuan, lalu afektifnya dibentuk menjadi seorang murid Kristus yang punya hati murid, ya, yang memiliki hati yang mengasihi, rela berkorban dan sebagainya. Tapi dia juga harus terampil di dalam mempraktekkan atau mengaplikasikan ilmu yang dia pelajari itu, ya, di dalam dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di lingkungannya, bagaimana dia terapkan, begitu. Nah, jadi sebetulnya banyak hal yang bisa dipelajari dan sangat kaya, ya. Jadi seperti yang Ibu bilang, ilmu teologi itu dan apa saja yang dipelajari sangat luas, ya. Selain dibentuk dalam berpikir, bersikap, bahkan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Jadi Bu, dari yang Ibu jelaskan itu sangat menarik, ya. Dan peluang pekerjaan apa yang bisa dimiliki setelah berkuliah di jurusan teologi? Nah, ini dia. Jadi kegalauan ya biasanya. Kadang-kadang orang tuh rasa, takut saya masuk sekolah teologi, nanti saya harus jadi pendeta, gitu kan ya. Wah, gimana gitu, kadang-kadang nggak mau gitu kan ya. Jadi mundur ya. Jadi mundur gitu kan ya. Padahal ya sebetulnya banyak keuntungan, banyak manfaat loh kalau sekolah di teologi itu, ya. Kenapa? Selain dia belajar mengenal tentang siapa itu Tuhan, dia juga bisa belajar mengenal tentang dirinya juga. Benar.
Ya, kenapa Tuhan menciptakan dia, gitu kan ya. Nah, kemudian ketika dia selesai, memang pada umumnya mereka itu jadi pendeta, ya. Kemudian melayani di gereja, ya. Tapi sebetulnya mahasiswa sekolah teologi ketika dia selesai bukan hanya bisa sebagai pendeta saja loh. Banyak ya. Iya. Ya, seperti saya. Saya bukan pendeta, tapi profesi saya sekarang sebagai seorang konselor Kristen. Ya. Sebagai seorang konselor Kristen. Ya. Menolong orang-orang yang mengalami masalah, persoalan ya dalam hidup, ya. Atau yang mengalami stres dan depresi, ya. Bagaimana dengan ilmu yang saya dapatkan, saya bisa mengaplikasikan untuk bisa menolong orang yang bermasalah atau yang sedang punya masalah itu, begitu kan ya. Lalu selain sebagai seorang konselor, juga bisa menjadi seorang guru. Ya, dosen. Iya, guru atau dosen. Ya, lulusan kita juga ada beberapa yang menjadi guru. Ya, baik itu guru TK maupun ada jadi guru di sekolah luar biasa juga ada. Ya, jadi seorang guru. Ya. Lalu yang jadi misionari, nah, ada juga. Ya, misionari lokal, ya. Misionari yang lingkupnya lebih luas, nasional, bahkan yang internasional, ya, bisa. Dan bahkan menjadi praktisi keagamaan, bisa. Misalnya dia berkecimpung di mana? Di pemerintahan, bisa. Jadi pembina rohani, misalnya di kantor pemerintahan. Jadi dia menunjukkan siapa itu Tuhan dalam. Iya. Jadi dia bisa menunjukkan juga tentang siapa itu Tuhan di dalam kehidupannya itu, ya. Hal yang praktis dia bisa ungkapkan. Jadi sebetulnya mahasiswa teologi yang sudah selesai sebetulnya tidak sempit lulusannya, tapi cukup luas. Dia bisa menjadi apa saja. Yang penting adalah ketika dia melaksanakan tugas pekerjaan atau tugas pelayanannya, dia tahu bahwa visinya sedang apa. Sedang menyatakan kabar baik di dalam kehidupannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Supaya apa? Orang itu bisa mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Begitu, ya. Jadi profesi apapun sebetulnya bisa. Bahkan ini mungkin agak melenceng dikit nih. Iya, Bos. Ada mahasiswa yang lulusan sekolah teologi, tapi dia kerjanya di bank. Oh iya. Ilmu dia lagi pergi masuk Ya. keuangan. Tapi menjadi apa? Menjadi personalia. Nah itu ya. Jadi sebetulnya kita harus bisa mengembangkan diri dalam pekerjaan atau pelayanan yang Tuhan percayakan itu, walaupun kita itu lulusan sekolah teologi. Cukup luas sebetulnya. Jadi peluang pekerjaan itu sangat luas di luar sana. Sebetulnya, iya. Jadi tidak sempit. Begitu. Jadi jangan ragu-ragu. Nah itu kadang-kadang orang berpikir sempit sehingga aduh yang namanya sekolah teologi itu menakutkan gitu kan ya. Wah, nanti saya jadi gini, jadi gitu begitu kan ya. Padahal tidak sebetulnya. Ya, karena yang paling penting ya kita harus tangkap visi dari Tuhan itu, ya. Bahwa kita dimanapun kita berada, kita sedang menyatakan kabar baik ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu ya. Jadi sangat luas dan tidak sempit, teman-teman. Iya. Jadi kalau ingin sekolah teologi, ayo daftarkan diri di STT St. Paul. Jadi Ibu, dari penjelasan Ibu, mengapa Ibu memilih untuk berkuliah teologi? Mungkin diceritakan pengalamannya. Pengalamannya ya. Sebenarnya awalnya saya tuh bukan sekolah teologi, tapi sekolah sekuler. Karena apa? Pemahaman orang tua zaman dulu
ya. Dapat kerja. Oh iya, terpengaruh juga oleh pemikiran yang ada di dunia inilah pada umumnya, begitu ya. Karena orang berpikir, ngapain sekolah teologi? Kamu mau jadi apa? Gitu kan ya. Jadi waktu itu saya mau masuk sekolah teologi, orang tua saya tak boleh, Melarang. melarang. Sudah, kenapa kamu masuk sekolah teologi? Kayaknya sekolah nggak ada harapan, gitu kan ya. Kalau masuk sekolah teologi itu mau jadi apa, gitu kan ya. Jadi akhirnya orang tua saya bilang, udah kamu sana kuliah di sekuler, supaya kamu cepat beres selesai, kamu bisa kerja dan cari duit. Nah, gitu kan, Duit ya. duit. Nah, jadi akhirnya waktu itu karena padahal hati saya tuh kepengen ya masuk sekolah teologi. Tapi orang tua bilang jangan. Ya udah saya nurut lah sama orang tua kan. Akhirnya saya masuk sekolah manajemen, sekretaris dan manajemen, ya. Dan saya kuliah di situ sampai saya selesai. Dan kemudian saya kerja. Langsung Betul. Bahkan sebelum saya selesai, saya udah punya pekerjaan, ya. Ada perusahaan lah, di satu perusahaan. Saya kerja di situ. Nah, dan memang dapat duit. Dapat duit ya. Nah, tapi rupanya panggilan Tuhan itu enggak hilang dari dalam diri kuat saya. ya, Bu. Iya. Nah, akhirnya bahkan ketika saya kuliah di sekuler, saya punya panggilan. Waktu itu saya tingkat 2 ya. Saya mau tinggalkan waktu itu. Cuma saya mikir lagi, wah kalau saya tinggalkan, nanti orang tua mau bilang apa? Ya, kasihan juga gitu kan ya. Mereka udah berkorban lah untuk menyekolahkan, mengkuliahkan saya. Iya. Jadi akhirnya oke lah, saya penuhi keinginan orang tua. Dan kemudian saya tetap selesaikan kuliah saya waktu itu sampai selesai ya. Nah, sudah selesai, orang tua pengen saya kerja, dan memang saya melamar pekerjaan dan saya dapat pekerjaan, dan kemudian saya kerja di perusahaan. Nah, tapi ketika saya kerja memang kembali lagi panggilan itu tetap ada dalam diri saya. Sampai akhirnya saya udah kerja berapa tahun waktu itu ya. Mungkin dapat sekitar 6 tahunan ada saya bekerja. Cukup lama dan kemudian sudah ya posisinya lumayan lah begitu kan ya. Nah, gitu. Tapi panggilan Tuhan tuh waktu itu memang gak bisa hilang. Sampai akhirnya saya bergumul ya. Saya memikirkan, kalau saya tinggalkan ini gimana perasaan orang tua. Lalu pasti nempel di pikiran saya apa yang dikatakan orang tua. Kamu kalau sekolah teologi mau jadi apa, mau ngapain, gitu kan ya. Sepertinya gak akan bisa punya apa-apa gitu. Kepengaruh juga saya. Terus saya pikir-pikir, iya jadi juga galau ya, ya, Bu. galau. Nanti saya mau jadi apa? Saya bilang kalau saya tinggalin ini, masuk sekolah teologi, lalu kehidupan saya nanti bagaimana? Gitu kan ya. Saya tuh pengen, kalau orang tua saya udah jadi tua, saya pengen juga ngasih duit lah gitu kan buat mereka gitu kan ya. Kan mereka udah tua. Adik-adik saya yang perlu sekolah kuliah, paling tidak saya bisa bantu mereka gitu kan ya, untuk bantu membiayain. Itu di pikiran saya tuh ada gitu. Jadi ya. bercabang. Kemudian kalau misalnya saya keluar lalu masuk sekolah teologi, waktu itu pikiran saya jadi sekolah teologi tuh bener-bener mikir bahwa saya tuh harus melepaskan, dalam arti nggak bisa apa yang semua itu sepertinya memang benar nggak akan bisa punya apa-apa lah gitu kan ya. Makanya saya pikir udahlah Tuhan, kalau memang benar Tuhan panggilan Tuhan, ya udah saya jadi misionari ke ujung dunia manapun, oke lah, saya rela lah, nggak apa-apa, mau ikut aja lah. Jadi udah menyiapkan diri begitu. Karena kalau ikut Tuhan tuh pasti jadi sengsara gitu kan. Kan orang tua juga bilang begitu. Iya. Gitu kan. Nah, akhirnya saya bergumul ya, saya berdoa sampai pada satu titik, Bapak memang
saya nggak bisa lari dari panggilan Tuhan waktu itu. Akhirnya ya udahlah, saya katakan sama Tuhan, oke lah Tuhan, kalau memang Tuhan mau. Karena memang waktu itu saya bergumul kan, lalu banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri saya yang membuat saya tuh mau tidak mau saya harus belajar untuk bisa memutuskan ikut Tuhan, taat sama Tuhan. Wah, seperti Yunus di perut ikan itu kan. Ya jadi waduh kayak gelap gitu kan ya, hidup tuh sepertinya nggak enak gitu kan ya, hidup di luar apa yang jadi rencana Tuhan. Akhirnya saya putuskan, oke, kalau memang Tuhan mau, dengan segala resiko ya, saya akan tinggalkan semuanya ya. Nah tapi waktu itu teh, waktu saya udah memutuskan begitu, bimbang lagi, bener gak Tuhan ya, apakah saya ini emosi atau enggak ya. Tapi Tuhan kasih firman Tuhan sama saya, Jadi penguat ya. jadi penguat buat saya. Kalau enggak salah tuh ayatnya tuh ada di di mana ya, coba saya ingat nggak ya, kalau saya ingat saya bisa bacakan ya. Itu di dalam, kalau nggak salah di dalam satu, kalau betul ya, 1 Yohanes 3 kalau nggak salah nih, ayat yang ke-16. Betul. Ini ayat yang gak terlupakan buat saya, yang membuat saya memutuskan melangkah meninggalkan semua. Di sini dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, ini ayat inilah yang kemudian mendorong saya untuk memutuskan, oke, Tuhan. Tuhan udah ngasih ayat. Memang ini ayat ini memang saya berdoa, bergumul. Ada orang yang memberikan ayat ini ketika saya dalam pergumulan untuk memutuskan tinggalkan semua ikut Tuhan atau bagaimana. Ayat ini. Nah, ayat inilah yang menguatkan saya. Ya iya ya, Tuhan udah berkorban untuk saya, maka saya masa saya enggak mau berkorban juga, begitu ya. Jadi saya tinggalkan, akhirnya saya ambil keputusan untuk tinggalkan semua. Saya resign dari tempat pekerjaan. Kemudian saya mereka juga kaget, kenapa kamu keluar? Oh, saya punya panggilan gini. Oh, dari Tuhan, saya ceritakan begitu ya. Akhirnya ya udah, tempat perusahaan bilang oke lah. Kalau sudah memang niat kamu begitu, ya oke. Ini saya keluar tuh dari tempat saya bekerja. Karena memang yakin aja dengan iman kepada Tuhan, saya enggak tahu masa depan saya mau jadi apa. Waktu itu teh yang penting saya maju aja lah. Kalau memang Tuhan memang menyuruh saya begitu, oke lah saya jalan, begitu kan. Nah, akhirnya saya masuk tuh ke sekolah teologi. Saya tinggalin semuanya. Wah, bapak saya dunia ya, Bu. Iya, bapak saya marah. Betul, bapak saya marah. Sudah, kalau kamu ambil keputusan begitu, kalau ada kesulitan apa-apa, jangan minta tolong pada papa. Nah, gitu kan. Iya. Jadi waktu saya masuk sekolah teologi, Bergumul lagi. Wah, bergumul lagi. Karena apa? Saya hanya mengandalkan uang gaji saya 1 bulan untuk bayar 1 semester kuliah saya. Udah itu mau bagaimana? Itu pergumulan berikut ya. Lalu saya berani ngomong ke bapak saya, enggak. Waduh, nanti bapak saya mau malah marahin saya kan. Wah, bener kan? Jadi waktu itu memang saya bergumul dengan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Tuhan yang sudah panggil saya, masa cuma 1 semester, saya bilang gitu ya. Tuhan tolong. Betul. Tuhan menolong, membuka jalan sampai akhirnya saya bisa selesai di sekolah teologi. Nah, waktu itu memang pelayanan pun saya juga bingung mau gimana. Tapi prinsipnya adalah saya ikut jalan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menuntun semuanya sampai saat ini. Dan ternyata betul apa yang kata firman Tuhan, bahwa kalau kamu mau meninggalkan semuanya bagi Tuhan, Tuhan bisa menggantikan itu berlipat kali ganda. Dan sungguh saya bisa katakan sekarang ini, saya tidak menyesal ikut Tuhan, masuk sekolah teologi. Dan saya bersyukur Tuhan saat ini mempercayakan pelayanan kepada saya, ya, baik sebagai istri gembala
sebagai konselor maupun sebagai dosen sekolah teologi ya. Nah itu jadi itu pengalaman yang luar biasa ya. Itu pengalaman saya bagaimana saya bisa masuk ke sekolah teologi ya. Tapi memang betul itu adalah karena memang ada panggilan Tuhan buat saya untuk bisa ke situ jalannya begitu. Jadi Ibu memutuskan untuk berkuliah teologi dan Tuhan juga mencukupkan apa yang menjadi keperluan Ibu ya. Mencukupkan bahkan lebih daripada cukup. Berlipat kali ganda gitu kan. Baik Bu, mungkin ada pesan buat yang menonton dan juga secara pribadi untuk Kristi. Pesan singkat saja Bu. Iya. Jadi maksud saya adalah kalau mau masuk sekolah teologi, kalau memang Tuhan arahkan, kita tuh nggak usah ragu, ya, nggak usah ragu, ya, nggak usah terlalu khawatir. Kita mau jadi apa ke depan? Yang penting kita percaya dengan iman Tuhan menuntun kita melangkah selangkah demi selangkah, begitu ya. Dan nanti kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan yang luar biasa itu menjadikan kita murid Kristus yang bisa memberkati orang lain atau yang bisa memuridkan kembali orang lain ya. Nah, kalau bukan kita nih, anak-anak muda ya, maupun orang awam yang memang pengen belajar benar-benar dan menjadi berkat untuk orang lain, begitu ya. Kalau bukan kita siapa lagi nih untuk bisa menjaga budaya yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan ya. Di tengah-tengah situasi zaman sekarang ini yang banyak sekali tarikan-tarikan duniawi yang mengenakan kedagingan kita. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar ya menjadi murid Kristus. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau memang Tuhan menuntun untuk saudara masuk ke sekolah teologi dan belajar ya, melangkah, ambil keputusan. Baik sekarang ini kita masih tidak tahu arah mau kemana ya, atau kita sebagai kaum awam yang mungkin sudah punya profesi, itu sangat baik sekali untuk memperlengkapi kita ya. Jadi banyak berkat yang bisa kita dapatkan. Jadi bisa jadi apa saja dan bekerja di mana saja ya Bu. Jadi bukan sebatas jadi pendeta seperti itu. Dan juga ketika ada panggilan untuk masuk ke perguruan tinggi sekolah teologi ya, ayo jangan bimbang, jangan khawatir, pasti Tuhan menyediakan. Baik, terima kasih Ibu Hertina untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk di like, di komen, bahkan di sharing kepada teman-teman. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Dah.